Jamaah Majlis Salim hadanallah. Itulah lugat atau terjemah Sundanya. Sekarang insyaallah Melayu atau Indonesianya dan insyaallah penjelasannya. Tapi sebelumnya mengingatkan terkait akhir dan awal tahun yang beberapa hari lagi. Yang jelas kita sekarang ini sudah berada di pekan terakhir, bulan terakhir, ya tinggal nunggu beberapa hari lagi tahun ini berakhir. Sekarang tahun berapa? 1446. Sekarang ya, ke depan baru 1447 baru ya. Nah, dengan pergantian tahun, mungkin kalau menurut catatan umur kita nambah ya. Yang tadinya umpamanya 50 jadi 51. Betul. Tapi hakikatnya mengurang. Ya. Karena umur kita ini udah ada targetnya gitu. Jadi secara tidak langsung nih kita makin lama ini makin ngurangin umur. Ya, berbicara masalah umur, ya pengennya sih kita panjang ya. Tapi hati-hati kalau jelek mah. Nauzubillah min dzalik. Karena dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, man tola, yaitu orang yang panjang umurnya, tapi wahasuna, bagus juga amaluhu, amalnya. Itu tuh yang paling bagus kalau kata bahasa inteleknya ideal. Masih bagus juga sih, walaupun pendek umurnya, tapi amalnya bagus. Masih bagus sekali lagi ya. Nah, sebaliknya nih, jelek. Kalau umurnya pendek, amalnya jelek. Lebih jelek lagi, bahkan paling jelek, umurnya panjang, amalnya jelek. Nauzubillah min dzalik ya. Ya, makanya nih supaya umur kita panjang dan insyaallah amal juga baik. Ini di momen akhir dan awal tahun harus kita manfaatkan. Nah, dengan apa diantaranya? Yang pertama, muhasabah. Apa tuh muhasabah? Muhasabah itu kalau bahasa inteleknya mah introspeksi. Muhasabah itu bahasa Arab ya. Bahasa inteleknya introspeksi. Nah, kalau bahasa kampungnya apa tuh? Kira-kira? Ya begitu aja lah pokoknya ya. Iya. Khususnya di akhir tahun ya. Ya bahkan dari sekarang nih. Malahan ya mestinya tiap hari itu yang namanya muhasabah mah. Jadi
hari-hari ini ya, pekan-pekan, bulan-bulan ataupun minimal akhir tahun kita muhasabah introspeksi ini. Kira-kira banyakan bagus apa banyakan jelek? Pernah nggak tuh merenung sendiri, mikirin, hari ini nih banyakan bagus atau banyakan jelek nih? Ataupun seminggu sekali lah, ini banyakan bagus atau banyakan jelek nih? Atau sebulan sekali? Ya minimal tadi setahun sekali tuh ya. Kalau memang banyakan jelek, robah supaya bagus. Nah kalau udah bagus, tingkatkan ya. Tingkatkan. Karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata nih, man kana yaumuhu, siapa orang yang harinya khairon, itu lebih baik min amsihi, dari kemarin-kemarin tuh, bahwa maka ialah robihun, untung. Hanya itu yang beruntung ya. Jadi kalau nih hari ini, pekan ini, bulan ini atau tahun ini lebih bagus dari kemarin-kemarin, itu untung. Bagaimana kalau sama tahun, hari ini, pekan ini, bulan ini, tahun ini sama sama kemarin? Rugi. Apalagi kalau lebih buruk, hari ini, pekan ini, bulan ini, tahun ini lebih buruk, lebih jelek dari kemarin-kemarin, itu terkutuk. Nauzubillah min dzalik. Itu makanya penting muhasabah ya. Ya, sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, ini sering juga kita dengar ya, bahkan mungkin kita juga mungkin pernah menyampaikannya. Hasibu, muhasabahlah atau introspeksi dirilah, anfusakum tuh ya, diri-diri kita masing-masing. Qabla an tuhasabu, sebelum nanti dihisab, nanti diintrospeksi lah. Ataupun memang kalau perlu ada timbangan mah ya, wazinu, timbang. Maksudnya bukan timbang berat badan, bukan ya. Ya, anfusakum, diri kalian, qabla antuzanu, sebelum nanti ditimbang. Ya karena yakin nih, nanti di akhirat, khususnya di padang mahsyar ya, diri kita nih ini bakal ditimbang amalnya, bukannya badannya. Kemudian dihisab. Nah setelah tentunya diserahkan buku catatan amal. Karena itu prosesnya, pertama diserahkan catatan amal. Kalau diterimanya dari sebelah kanan atau depan, itu alamat bahagia, karena beruntung ya. Tapi kalau dari sebelah kiri, apalagi dari belakang, naudzubillah. Nah, setelah diserahkan buku catatan amal, takut kurang meyakinkan, kemudian itu ditimbang lagi. Kira-kira beratan amal baik atau buruk ya. Kalau beratan amal baik, alhamdulillah, bahagia, beruntung. Tapi kalau beratan amal jelek, naudzubillah, masih juga belum yakin umpamanya. Nah akhirnya dihisab ya, amal kita nih tadi banyakan jelek apa banyakan bagus. Apa sebabnya? Karena nih, kalau di dunia mah seandainya itu tadinya jelek, kita mudah merubahnya ya.
Iya. Tapi kalau di akhirat nanti, aduh, boro-boro kita pengen kayak sekarang, lenggang. Minta waktu istilahnya 1 menit aja, udah nggak ada bisa. Makanya di akhirat mah nanti nih, yang ibadah aja nyesel. Nyesel kenapa? Dia nggak serius waktu di dunia ibadah. Banyak kekurangan gitu ya. Kalau kata bahasa ini mah, tahu gitu mah saya ngaji terus. Pokoknya mal walaupun repot juga nggak bakalan libur. Tahu gitu mah saya sholat terus, jangankan yang wajib, yang sunnah juga saya kerjakan gitu tuh. Tuh, yang ibadah aja nyesel, apalagi yang ibadah ya. Kalau kata bahasa kampungnya, nyesel jasa. Nah itu ya. Jadi ini di dunia mah kita bisa untuk merubahnya gampang. Makanya mumpung masih ada kesempatan ya, kita supaya mengetahui nih titik normal diri kita itu dengan muhasabah. Ya di Al-Quran juga ada tuh dalil dalam surat Al-Asr ya. Kalau nggak salah mah surat Al-Asr ayat 18 ya. Ntar bisa dilihat, itu dalil tentang kita harus mempersiapkan untuk nanti ya. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Ya. Wallahu a'lam bimuradi. Hai orang-orang yang beriman. Nih, khususnya kita nih orang-orang beriman ya. Perhatikan. Bertakwalah. Artinya takwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan larangannya ya. Bertakwalah kepada Allah dan perhatikan suatu jiwa nih, masing-masing kita nih. Kira-kira apa yang sudah dipersiapkan untuk esok di akhirat? Kira-kira suka mikirin nggak? Jadi jangan bahasanya lah, bagaimana nanti aja itu mah. Kan kadang-kadang ada gitu ya, yang selon mah. Udah, akhirat mah bagaimana nanti aja. Justru kalau orang beriman mah mikir jangka panjangnya itu nanti di akhirat. Enggak cukup sampai hari tua maksimal kematian ya. Itu bukan orang beriman. Makanya kalau orang beriman nih, walaupun hidup susah, menderita, dia nggak bakalan umpamanya sakit hati, karena harapannya bukan hanya di dunia. Jadi istilahnya ya syukur-syukur sih di dunia senang, di akhirat senang ya. Paling enggak nih, walaupun di dunia kurang senang, di akhirat senang. Karena kalau di dunia masa senang-senangnya itu sementara, pasti ya. Sedangkan di akhirat mah selama-lamanya. Makanya tuh sangat disayangkan kalau ada orang mati-matian ngejar dunia, melalaikan akhirat untuk akhirat. Kan di surat Al-A'la juga ada ya, walal akhiratu khairu wa ab. Oh, ada kan ya? Sabihis, apalillah. Iya. Tuh kalau mau dipahami mah walal akhiratu, dan sungguh akhirat itu khairu, lebih baik. Ya karena tadi selama-lamanya di akhirat mah ya. Dan kenikmatan juga yang namanya di akhirat mah, ini yang masuk surga, kalau yang neraka mah sebaliknya gitu ya. Itu enggak pernah terlintas di hati. Ya walaupun sama nih. Di akhirat khususnya di surga, kita pengen makan jeruk, ada jeruk. Pengen makan anggur, ada anggur. Pengen makan buah apa aja, nggak kudu beli, nggak. Pokoknya asal, aduh,
Ini kayak sekarang nih, panas-panas ini pengen metis nih. Kayak nyiram aja. Langsung ada. Ya. Enggak usah susah beli. Enggak. Pokoknya mah asal di hati gertak langsung ada. Dan rasanya nih, walaupun tadi sama ya, itu enggak sama. Makanya enggak pernah terlintas tuh ya, rasanya walaupun sama. Tuh, jadi kalau orang yang benar-benar cerdas, dia tentunya lebih mementingkan untuk akhirat yang memang lebih baik dan kekal ya. Wah, atau di akhirat mah nanti rumahnya juga nggak ada yang pakai bata merah, apalagi hebel, nggak ada. Di sono mah sekurang-kurangnya perak, ya bahkan emas, rumah emas coba. Di dunia mah boro-boro ya. Tuh. Kayaknya tuh ya, orang beriman mah mikirnya jangka panjang, maksudnya jangka panjang untuk akhirat. Nah, setelah kita muhasabah introspeksi ini di akhir tahun ya, kita jangan lewatkan untuk membaca doa akhir tahun. Itu dibacanya habis asar ya. Emang jelasnya nih awal tahun hari apa sih? Gitu ya. Insya Allah hari Jumat. Ya. Nah, jadi tuh asar hari Kemisnya ya, itu baca doa akhir tahun. Ya baiknya dari sekarang nggak apa-apa. Masalahnya takut nggak nyampe. Kan nggak ngajamin ya. Bakal nyampe ke hari Kemis ya kan, nggak ngajamin ya. Makanya kalau udah ada mah ya baca dari sekarang doa akhir tahun tuh ya 3 kali. Nah memang apa keuntungannya nih kalau kita baca doa akhir tahun? Kalau memang kita tahu dan ngedengar, tapi untung nggak tahu nggak ngedengar ya. Kalau tahu ngedengar takut, setan itu ngejerit. Histeris dunia ya. Kenapa? Karena upaya dia yang selama 1 tahun udah menyesatkan ya, sampai terjerumus kayak yang namanya dosa yang nantinya akan disiksa kan gitu ya. Gara-gara baca doa akhir tahun itu dihapus tuh dosa-dosa. Makanya setan nyesel ya. Tuh. Makanya bagi kita jangan lewatkan ya. Setahun sekali. Nah, kemudian di awal tahunnya nih, kan tahun Hijriah mulainya maghrib ya. Kalau Masehi mah tengah malam pukul 00.00. Kalau Hijriah mah maghrib. Nah, habis maghribnya tuh itu juga jangan lewatkan baca doa awal tahun ya. Ya sebenarnya mah ada sih seperti di Majmu Syarif ada ya, tapi ntar insya Allah lah praktis sebab walaupun umpamanya ada nyariinnya kan mana nih ya, juga cara-caranya ya. Jadi dibacanya habis maghrib ya, syukur-syukur selama 1 hari 1 malam baca tuh ya, biar kalau kata bahasa minta kan lama-lama piraku nggak diijabah gitu ya. Kan kalau minta ya sekali doang gitu. Nah, keuntungannya apa nih? Kalau baca doa awal tahun. Nah, itu ternyata yang namanya setan juga ya. Itu sama ya. Udah pesimis. Ngerti pesimis? Kalau kata bahasa kampungnya emang kecil hati gitu ya. Gak ada harapan. Udahnya yang tahun kemarin itu dihapusin dosa-dosanya semua gara-gara baca doa akhir tahun. Nah sekarang udah gak ada celah nih di tahun baru ini untuk menyesatkan manusia. Apa sebabnya? Karena Allah ngutus 2 malaikat
yang selalu menjaga kita. Tuh. Jadi udah punya satpam ya, udah punya backing. Bukan lagi backingnya manusia tapi malaikat. Makanya tuh setan pesimis ya. Insya Allah kalau udah kita aman tuh daripada setan khususnya ya, karena memang dijaga diri kita oleh malaikat bahkan 2. Nah itu kita akan selamat lah. Nah agar lebih bahagia nih ya supaya khususnya nih dalam tahun-tahun yang akan datang kita tidak menemukan atau ngalamin hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya pokoknya selalu yang diharapkan gitu ya. Nah itu juga jangan berat, jangan malas untuk baca ayat kursi sebanyak berapa? 360 kali. Sama bismillahnya lagi. Ya, jadi setiap kali baca ayat kursi baca bismillah. Itu 360. Jangan pesimis dulu. Loh katanya boro-boro 360 katanya. Ayat kursi kan tahu sendiri, baca 5 kali juga udah memeniran ya. Baca aja pokoknya mudah, sedapatnya ya. Atau enggak habis sehari mah 2 hari sono gitu ya. Kalau enggak habis 2 hari 3 hari gitu ya. Yang lebih enak sih kalau kita bareng-bareng nih jamaah ya. Kalau ada 10 orang aja. Itu kan jadi 360 dibagi 10 berapa? 36. Jadi susah amat sih. Ringan kan ya? Itu. Nah itu ya. Ya apalagi kalau memang dia mau puasa mah tuh ya 2 hari itu. Jadi enggak lain lagi nanti Asyura sama Tasu'a ya. Jadi ini mah nih dalam rangka istilahnya menyambut tahun dan tahun barunya itu gitu ya. Nah ini dalam kitab Durratun Nasihin ya. Siapa orang yang puasa di hari terakhir bulan Zulhijjah dan hari pertama di bulan Muharram, itu berarti akhir tahun dan awal tahun 2 hari itu ya. Nah maka nih hakikatnya tuh orang itu sudah menghatamkan atau mentamatkan tahun yang lalu dan membuka tahun yang akan datang dengan puasa. Jadi kesannya gini, kalau depannya bagus, belakangnya bagus, tengah-tengah mah mudah-mudahan ya. Kan biasanya orang ngelihatnya pertama bagus, pokoknya lihat terakhirnya bagus, udah bagus gitu-gitu. Jadi ini nalasnya sebagai puasa gitu ya. Ya bahkan nih subhanallah, itu puasa 2 hari itu Allah akan jadikan sebagai penebus dosa 50 tahun. Tuh ya, mudah-mudahan. Nah bagaimana niatnya? Udahlah pokoknya mah niat saya puasa akhir tahun gitu aja ya. Sunnah Allah Ta'ala dan awal tahun gitu aja. Nah itulah ya, mengingatkan terkait dengan tahun baik akhir maupun awal ya. Maksudnya akhir tahun dan awal tahun. Nah sekarang baru kembali nih ya kepada materi kajian. Yang jelas kajian kita masih tentang maksiat hati, kaki maksudnya. Jadi dosa yang disebabkan dengan kaki. Nah diantaranya sebagaimana dikatakan
watar biatil atpali, dan mengurus anak-anak. Ini maksudnya mah ya, kalau mengurus anak-anak mah bagus. Tapi maksudnya di sini kenapa kok ngurus anak-anak jadi jelek, jadi maksiat? Maksudnya mah dia melarikan diri, kabur, nggak bertanggung jawab gitu ya. Yang mestinya dia urus tuh anak-anak, ini malah nggak bertanggung jawab begitu aja ya. Kan mestinya nih, kalau yang namanya anak ya, itu jangan hitung-hitungan. Ya mungkin kalau bagi ibu-ibu terutama ya, dari mulai melahirkan, kemudian menyusukan, kemudian juga ya sehari-harinya nih ya, mandiin, nyuciin pakaiannya ya ngedandanin gitu ya. Nah itu. Nah bagi orang tuanya, khususnya bapak juga sama lagi tuh, kudu andil juga. Ya khususnya di dalam ngasih napako tuh, itu hati-hati, jangan asal aja. Perhatikan nih, halal apa enggak. Sebab kalau enggak halal nanti ya, itu anak karena kemasukan, ya bukan anak aja ya, kita juga sama. Kalau kemasukan barang haram, itu ibadahnya selama 40 hari 40 malam nggak diterima. Doanya nggak dijabah. Coba tuh ya. Tapi kalau memang udah seminggu yang lalu umpamanya ya, karena nggak diterima ibadah juga, nggak mau ibadah lagi, nggak sholat lagi, hati jangan. Sebab walaupun nggak diterima, paling tidak menggugurkan kewajiban ya, begitu. Jadi itu perhatikan. Nah bahkan di dalam hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah sobia anak-anak ida balago ketika mencapai perintahkanlah asobia anak-anak bisolati akan sholat ida balago ketika sudah sampai sinina umur 7 tahun. Jadi ini ya, umur 7 tahun ini kewajiban orang tua nih, baik laki-laki maupun perempuan, begitu juga anaknya. Itu setiap waktu wajib nyuruh sholat. Dur juhur suruh tuh anak sholat, dur asar suruh tuh anak sholat, dan seterusnya. Kewajiban orang tua. Masalah anak mah mau sholat mau kagak memang belum wajib ya, nggak dosa. Tapi ini yang wajib ini orang tua nyuruhnya ketika tuh udah anaknya umur 7 tahun. Nah makanya nih 7 tahunnya ini hitungannya tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Ya makanya nih kalau memang anak itu mungkin semua rata-rata ya akte lahir itu menurut perhitungan tahun Masehi, betul? Ada nggak yang akte lahirnya 1 Ramadan atau 1 Syawal? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Iya, bingung itu. Ada-ada aja katanya ini. Gitu ya. Ya kecuali tahu di Mekah ya? Nggak tahu tuh di Mekah ya. Ya kan di Mekah mah syariat Islam tuh ya. Apa makin nggak tuh ya? Nah jadi tuh. Nah makanya nih, ya biarlah akte lahir segala apa ya, itu ngikutin Masehi. Tapi kita kudu punya catatan pribadi di rumah. Nih anak menurut tahun Hijriahnya lahirnya hari apa, tanggal berapa, bulan apa gitu ya. Khususnya tahun berapa gitu. Tujuannya apa? Nanti nih ngitungnya tuh pakai 7 tahun itu pakai hitungan tahun Hijriah. Ya sebab apa? Nih, tahun Hijriah dengan tahun Masehi setiap tahunnya itu beda 11 hari. Beda 11 hari.
Itu kalau dikali 7, 11 berapa? 7 dikali 11 berapa? 77, pintar ya. Kalau 77 itu berapa bulan? Ah, ya pintar 2 bulan. Iya. 2 bulan lebih kan ya? Itu kan kalau menurut tahun Masehi mah baru 7 tahun. Tapi kalau hitungan Hijriah mah udah lebih 2 bulan. Tuh ya. Apa itu? Apalagi nanti ketika udah umur 10 tahun, tuh anak kalau masih nggak ibadah khususnya sholat, itu bukan lagi disuruh ya, tapi dipukul. Jadi setiap waktu nih, kecuali waktu yang boleh dijamah seperti gini, umpamanya dia diliatin nih sholat zuhur, nggak sholat, masuk asar, sabet, ataupun masuk maghrib, sabet gitu ya. Tapi nyabetnya, mukulnya jangan pakai yang membahayakan, nyesel ntar ya. Cukup pakai lidi begitu ya. Ya orang dulu mungkin rotan, sebab ini bukan siksaan, ini mah cuma pengajaran gitu ya. Begitu. Jadi itu juga sama tuh, 10 tahun ngitungnya pakai tahun Hijriyah bukan Masehi. Apalagi nanti kalau udah balik mah ya, kan ciri balik nih, ada yang menurut tahun itu kan 15 tahun ya. Mau dia udah keluar sperma mau belum, kalau perempuan mau udah haid mau belum, kalau udah umur 15 tahun mah udah balik. Itu juga ngitungnya pakai tahun Hijriyah bukan Masehi, sebab kalau tahun Masehi mah mungkin baru 15 tahun, ternyata kalau menurut tahun Hijriyah mah itu udah berapa bulan? Berarti gini ngitungnya, 11 dikali 15 berapa? Segitu. Pokoknya mah kalau nggak salah kurang lebih 5 bulan. Kurang lebih ya. Itu kalau menurut tahun Masehi mah baru balik dia. Padahal mah kalau menurut tahun Hijriyah itu udah kurang lebih 5 bulan yang lalu balik. Selama kurang lebih 5 bulan dia nggak sholat, nggak puasa, dosa itu. Oke, sekali lagi tadi ya, walaupun akte lahir itu pakai tahun Masehi, tapi kudu punya catatan pribadi. Ya tujuannya tadi untuk ukur 7 tahun kewajiban disuruh sholat, ukur 10 tahun dia itu dipukul ketika nggak sholat, dan 15 tahun itu udah kewajiban dia sholat dan ibadah yang lainnya gitu ya. Nah terlebih lagi nih, kewajiban orang tua ke anak nih ya, itu mendidik, terutama ilmu agama. Nih, dalam hal mendidik dan tidaknya juga terkait nanti anak itu bener enggaknya atau soleh enggaknya, ini tergantung ya. Jadi kesimpulannya terbagi 4 nih, perhatikan. Kalau anak dididik dari kecil agama, kemudian balik dia itu soleh, tuh orang tua luar biasa. Dari kecil dapat pahala, udah gedenya, itu ngalir pahala. Nah sekarang bagaimana nih? Dari kecil dididik agama, begitu udah gede dia badung, nggak mau ibadah. Orang tua tetap dapat pahala karena udah nggak didik anak dari kecil sampai balik agama. Adapun dia itu umpamanya nggak soleh, badung, insya Allah orang tua udah nggak tanggung jawab. Paham? Sekarang sebaliknya nih, dari kecil anak nggak dididik agama, begitu udah gede udah balik, alhamdulillah si soleh. Walaupun nih orang tua tetap didapat daripada amalnya anak yang soleh, tapi dari kecil khususnya tuh ya sampai balik karena nggak didik agama, dosa orang tua. Apalagi yang begini mani, dari kecil tuh anak nggak dididik agama, barang udah balik jadi badung nggak mau soleh. Udah cuma double ya. Dari kecil dosa, begitu udah balik tuh anak, semua amal jeleknya
itu jangankan orang tuanya masih ada, udah meninggal juga ngalir tuh ke orang tuanya. Makanya bebaik, jangan matre ya. Jangan prinsipnya, kalau anak dididik agama pesantren aja, ntar nggak punya ijazah. Kalau nggak punya ijazah, nggak bisa kerja. Kalau nggak kerja, nggak punya duit. Kalau nggak punya duit, nggak. Begitu kan ya? Matre itu namanya. Cewek matre. Ya. Padahal nih banyak buktinya gini. Dia udah sekolah punya ijazah. Betul. Tapi belum baru juga wisuda nih. Ijazahnya itu bukan ngomong siapa, saya punya saudara ya. Itu udah baru juga dia wisuda. Itu belum kerja, dia udah meninggal. Ayo. Nyesel. Ataupun dia enggak ninggal mah, tapi cari kerjaan susah, bener nggak? Nggak sedikit sarjana yang nganggur, bener? Nggak ngejamin, makanya jangan matre. Jadi itu ya, hati-hati nih. Saya nggak ngelarang sekolah, ya, tapi yang harus lebih dipentingkan adalah ya belajar agama. Cikudunya mah nih kalau menurut Syekh Nawawi Tanara mah, kalau menyekolahin anak mah nih, udah dia apal syarat sholat, rukun sholat, pembatalan sholat, apalagi udah bisa baca kitab kuning mah. Ini mah boro aja kadang-kadang ya. Dari umpamanya kecil dia belajar Quran, belum bisa, udah lulus SD, SMP masuk, udah nggak mau ngaji, mau kapan, mau gimana coba? Iya, coba. Hati ya, tanggung jawab orang tuh. Nah itulah mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat.